kalian udah di awal tuh mikirnya kayak, "Oh harus sertifikasi sertifikasi," nanti jadi sulit. Jadi gua oke teman-teman, kita masuk ke challenge di hari ke-23. Ini bentar lagi, 1 minggu lagi kita akan selesai 1 bulan, 30 hari. Gimana progresnya? Harapan gua kalian udah ngikutin tantangannya dan benar-benar serius. Kalian pasti udah punya gambaran tentang apa itu bisnis ekspor. Itu aja sebenarnya udah bagus banget karena banyak orang yang even dia kuliah bisnis internasional di universitas bagus sekalipun juga kadang-kadang kalau ditanya ekspor apa juga masih bingung. Tapi kalian cuma dalam waktu 20 harian udah ngerti, udah bisa turun ke lapangan, jadi gue udah salut banget sama kalian. Yakin sama diri kalian, motivasi diri kalian sendiri, gabung sama teman-teman yang lain. Nanti gue juga ada pembinaan setiap Senin sampai Rabu dan kalian bisa ikutan dan harapannya kalian bisa ngobrol sama teman-teman dan jalin koneksi. Oke, nah di materi kali ini kita akan ngebahas tentang peran standar dan sertifikasi internasional. Jadi sebenarnya kalau kita bicara sertifikasi itu balik lagi permintaannya si pembeli. Karena kalau misalnya kalian udah di awal tuh mikirnya kayak, "Oh harus sertifikasi sertifikasi," nanti jadi sulit. Jadi gua harus klarifikasi di awal bahwa sertifikasi itu tergantung produk dan juga tergantung pembeli. Jadi gue tuh tidak mau menyulitkan bisnis ekspor yang katanya harus punya ini, harus punya itu, harus punya ini, harus punya itu. Lah kalau kayak gitu nanti nggak jalan-jalan. Nah makanya gue bilang ke kalian, sebenarnya ada cara-cara, bilangnya apa ya, yang pintar untuk kalian tuh bisa tanda kutip "mengakali" sertifikasi internasional ini. Nah, gua akan jelasin di belakang. Oke. Nah, tapi kalau kita bicara standar internasional sertifikasi, sebenarnya standar ini yang memberikan perlindungan komprehensif dari sisi keamanan, keselamatan konsumen, kelestarian lingkungan hidup yang diuji secara global. Jadi sebenarnya gini, setiap negara itu memang mereka punya standarnya masing-masing. Tapi ada yang namanya standar internasional di mana dua pihak negara antara pembeli dan penjual kalau kita sepakati standar ini ya artinya ya ini barang qualified, ini produk bisa diterima. Jadi udah ada standarnya gitu loh, sama lah kayak kalau Indonesia kan SNI. Oke, dan juga jaminan konsistensi. Jadi kalian tuh menjamin konsistensi kualitas produk di setiap produksi, di setiap pengiriman supaya buyer itu selalu ngerasa bahwa oke, setiap beli sama Julio ini pasti gua aman, pasti gua dikirimnya barangnya sesuai sama yang memang disepakati. Dan juga peningkatan daya saing, supaya apa? Ya balik lagi kalau misalnya kalian udah jelas pengirimannya selalu sama, kualitasnya bagus, konsisten, ya pasti otomatis daya saing kalian tuh akan lebih baik dibandingkan orang-orang yang produksinya naik turun. Makanya gue bilang di awal, fokus sama supply. Karena mau dapat buyer sekalipun di awal-awal kalau supply lu ampasnya berantakan nih udah pasti gagal. Oke? Nah, kalau misalnya kita bicara, beberapa standar contohnya ISO. ISO ada yang 2001, ada juga yang 9001, tapi yang paling umum ini 9001. Yaitu adalah sistem manajemen mutu untuk produk dan jasa yang terdokumentasi dan terukur. Jadi memang ada, surveyornya, tapi ini hanya bilangnya apa ya, edisional. Artinya kalau kalian udah jalan berkali-kali, udah dapat uang dan kalian mau meng-ISO-kan produk kalian, ya alangkah lebih baiknya. Tapi kalau enggak, ya balik lagi, bisa dinegosiasikan dengan si buyer. Karena ISO menjadi nilai tambah, tapi bukan berarti satu-satunya.
oke. Nah, tapi kalau HACCP ini kadang-kadang jadi requirement penting untuk setiap komoditas yang memang butuh produk itu. Misalnya contoh nih, kan HACCP itu namanya Hazard Analytic Critical Control Point. Misalnya contoh ketika lo mau kirim seafood, ketika lo mau kirim daging gitu ya untuk di luar negeri. Jadi memang ada HACCP-nya, kalau ini memang requirement. Tapi gua bukannya ngajarin gimana-gimana. Tapi nih ya, kalau lu harus buat HCCP-nya, itu artinya harus sudah punya PT-nya. Kalau udah punya PT-nya, lu harus punya tempatnya. Kalau udah punya tempatnya, lu harus bayar HCCP-nya lagi, survei berkali-kali. Ini yang bikin eksportir tuh jadi, maksudnya gini, itu yang bikin orang yang mau belajar ekspor jadi takut duluan. Sebenarnya, karena gue praktisi dan gue bisa ngajarin kalian, HCCP itu sebenarnya lu bisa kerja sama dengan perusahaan yang memang udah punya. Makanya gue bilang, fokus sama supply. Being a trader itu bukan sesuatu yang memalukan. Being a trader itu menurut gue adalah salah satu cara jenius di abad ini. Gimana caranya lo bisa jual tanpa harus punya aset sendiri. Lo nggak perlu harus supply sendiri dan lain sebagainya. Tapi lo harus bisa eh, punya peranan dalam sisi mengolah supply chain-nya. Ngirim barangnya, ngordernya, pengirimannya. Bahkan yang terpenting adalah masuk duitnya ke rekening lo, ya kan? Karena kalau misalnya lu mau kirim pakai HCCP si PTA ya silakan, tapi yang penting uangnya masuk ke gua, jangan uangnya masuk ke si A, gitu kan? Nah itu pentingnya. Makanya cari supplier kalau memang yang komoditasnya ada HCCP-nya, cari supplier yang memang kalau bisa ada HCCP-nya. Takut-takut nanti lu udah dapat bayarnya minta. Ya kalau ada supplier yang udah punya kan lu lanjut ke step selanjutnya ya, yaitu ya dealing dan bayar. Tapi kalau misalnya lu sama supplier yang nggak ada ya lu nyari lagi, sedangkan bayarnya lu gantung gitu, itu kan males sih bayarnya. Oke, ada juga sertifikat organik, ini kebanyakan kirimannya ke Amerika nih biasanya atau Jepang, karena mau memastikan bahwa produknya itu tanpa penggunaan pupuk kimia atau pestisida atau rekayasa genetik apapun itu, karena mereka takut saat ini ya orang kalau konsumsi sebuah produk terus ada pestisidanya dan sebagainya itu akan ngerusak gen anak-anak mereka. Itu yang mereka takut sebenarnya. Dan juga fair trade, artinya standar yang memastikan perusahaan dibayar dengan harga itu yang adil. Jadi gini sebenarnya, kalau di Eropa fair trade itu sebenarnya mereka ngerasa si pembeli kalau bayar ke kita, dia tuh ngebayar keberlanjutan, artinya kita nanti akan ngebantu lapangan kerja di daerah, kita akan bantu orang-orang di sekitar kita, tapi itu ada sertifikatnya. Nggak bisa tuh kita cuman kayak ngomong-ngomong doang, tapi nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Itulah pentingnya dokumentasi, foto, video. Tapi ya balik lagi di materi ini kita masih ngebahas soal standar sertifikasi. Kalau di Indonesia kan ada yang namanya SNI, ya kan? Nah tapi balik lagi SNI kadang-kadang nggak penting juga kalau memang lu mau ekspor ke luar negeri. Tadi yang gue bilang HACCP untuk produk pangan seafood, sertifikat organik, dan juga ISO. Nah jadi kalau kita bicara punya itu semua, otomatis 78% buyer global itu mereka tutup mata, mereka akan bilang oke, iya, udah oke order 78%. Artinya lu nggak ada proses negosiasi lagi. Tapi kan untuk nyampe ke tahap situ lo butuh proses kan, lu butuh nyari supplier yang memang ada dulu, pakai punya dia dulu, udah untungnya ada, lu bikin PT lu nanti baru punya sertifikatnya. Itu yang benar. Makanya gue tuh nggak kayak orang lain kayak udah lu pasti kaya goblok yang kayak gitu. Kalau gue bener-bener ngasih tahu kalian ini loh caranya. Makanya kalau kalian ngerasa susah, nggak ada cari duit gampang, nggak ada yang cari duit itu gampang. Lu kalau dapat 4 juta juga butuh kerja 30 hari, belum tentu bos lu baik-baik aja, pasti dia ada marahnya dan sebagainya. Jadi memang memang sulit, tapi yang ini punya prospek. Gue pengen anak-anak muda Indonesia, kalian yang nonton materi ini, ikutin tugas gue, bisa buka lapangan kerja di sekitar kalian, karena itu legacy yang bisa gue kasih. Sekarang gue tinggal di Amerika for good, jadi gue mau kasih tongkat maraton ini ke kalian. Oke? Nah, kalau kalian udah punya sertifikat yang tadi gue sebutkan, 65% dari konsumen kalian tuh udah pasti nggak akan komplain. Udah pasti setengah lebih udah nggak mungkin lah komplain-komplain, karena menurut dia gue udah beli sama supplier terpercaya. Dan juga 43% peningkatan loyalitas konsumen terhadap produk bersertifikasi.
Jadi artinya otomatis setengah dari yang kalian udah punya, anggaplah 10, ya 4 sampai 5 itu udah otomatis order lagi. Bahkan mungkin kedepannya kasih kontrak. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi inilah pentingnya supaya one day kalian punya sendiri, tapi gue akan tetap ngasih panduan yang jelas gimana caranya kalian bisa nyampe ke titik ini. Oke, nanti kita akan ngebahas lagi di materi selanjutnya. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Ini ada 60 orang yang masih rajin belajar. Dari mana dulu nih? Absen dulu loh teman-teman. Boleh kita chat di mana? Absen dari mana aja nih online ini. Mungkin ada yang lagi kerja, ada yang lagi ini. Saya terima kasih teman-teman untuk udah hadir. Oke, dari Makassar, Palembang, Jambi. Oke, pada jauh-jauh sekali teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ada yang baru masuk. Saya pengen ngulangin dikit. Jadi di bulan pertama, apa di pertemuan pertama, biasanya di hari apa satu minggu pertama itu, di minggu pertama itu kita membahas bulan pertama ya teman-teman. Nah, bulan pertama ini biasanya membahas tentang materi-materi yang basic atau mungkin apa pengenalan dulu lah. Nggak dijelasin secara HCP itu seperti apa kayak gitu gitu tadi teman-teman. Nah, nanti di bulan kedua kita akan membahas tentang yang lebih teknikal lagi tuh. Biasanya kayak gitu teknikal tuh dalam artian menghitung biayanya, habis itu kayak kemarin kita bicara tentang bagaimana di dalam pelabuhan kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, di bulan ketiga biasanya teman-teman di bulan ketiga di sini ini kan bulan satu itu kita membahas tentang buyer ya teman-teman. Oke. Nah, kita balik ke materi hari ini teman-teman tentang standar atau dokumen-dokumen. Nah, ini teman-teman yang ini kan udah banyak-banyak banget yang belajar nih, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jambi, ada yang deket juga dari Tangerang nih. Nah, ada Maluku malah tuh. Kepulauan Maluku, mantap. Nih, aku mau tanya nih, teman-teman yang kemarin itu pernah baca diskusi Kak, diskusi di Telegram, dokumen itu dibagi ya teman-teman. Dan Koyo ini ngebahas dokumen apa? Ya, dokumen itu dibagi menjadi dua. Kalau saya selalu punya prinsipal ini dan ini saya pahamin dari Koyo juga sih aslinya. Cuman Koyo kadang-kadang males menyederhanakan ini. Karena kalau disederhanakan, orang itu suka salah persepsi, teman-teman. Kayak gini aja mungkin orang akan salah persepsi dengan materi yang ide ini, teman-teman. Ayo, ada yang ingat dua mat apa? Dua dokumen dalam ekspor. Saya selalu bagi jadi dua, dua sifat, teman-teman. Ada yang ingat? Boleh tulis di chat. Ayo, 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 yang belajar kemarin. Dokumen yang mengikat produk. Ayo, ya nggak ada yang tahu nih jawabannya nih. Ayo, oke deh, saya ulang ya, saya request ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa catat ya teman-teman. Pertama, bukan, bukan invoice packing list. Dokumen untuk produk itu sendiri dan dokumen untuk pengiriman, mendekati teman-teman. Oke. Nah, mungkin teman-teman bisa catat secara gamblang nih teman-teman di sini untuk belajar lagi. Yang pertama adalah dokumen yang selalu disiapkan saat pengiriman. Teman-teman, makanya tadi invoice packing list itu termasuk di sini. Nah, terus yang kedua, dokumen yang mengikat pada produk. Nah, tadi yang dipelajari dari Goyo ini standar kualitas ini, teman-teman. Itu adalah dokumen yang selalu mengikat pada produknya. HACP pasti terikat, factory audit pasti terikat. Makanya kita nggak mungkin factory auditnya di misalkan Jawa Timur, kita ngambil barang dari Jawa Tengah. Kita nggak bisa, teman-teman, karena barangnya harus mengikat di Jawa Timur, teman-teman. Kayak gitu. Nah, makanya secara singkatnya, teman-teman, dua dokumen ini yang akhirnya kita memisahkan, oh cara ekspor seperti ini, cara yang harus disiapkan kayak gini. Dan makanya dari dua ini tuh teman-teman akhirnya tahu, oh ada negara-negara yang perlu organik, ada negara-negara yang perlu HACP, ada yang perlu, ada yang enggak. Teman-teman. Nah, kalau yang enggak perlu, ada dokumen yang saat pengiriman itu teman-teman. Nah, saya bilang tadi, selalu disiapkan saat pengiriman itu bisa seperti COO, Certificate of Origin atau surat keterangan asal menunjukkan bahwasanya barang ini dari Indonesia itu selalu harus dibuat teman-teman. Kalau bisa sih kalau misalkan kita dalam satu bulan itu kita kirim berkali-kali, kita bisa pakai CO yang sama di 3 bulan yang terakhir, cuman lebih baik disarankan yang baru terus teman-teman. Disarankan ya. Tapi kalau misalkan mau pakai yang lama boleh, kalau lebih setahu saya batasnya 3 bulan deh. Tapi kalau correct me ya teman-teman. Nah terus selanjutnya itu ada performa invoice dan
packing list. Nah, ini nih intinya adalah untuk pelengkapan PEB, pemberitahuan ekspor barang, teman-teman. Nah, itu tuh disiapkan saat kita mau kirim barang. Makanya kalau kalian pure ketiplek kasih ke apa namanya, kasih ke forwarding tanpa jelasin packing list kalian, permain invoice kalian ya, si forwarding juga bingung, teman-teman. Yang paham barangnya kan kita. Kita mau masukin satu kontainer 20 feet ini berapa ton? Katakan 19,2 ton. Dengan asumsi 19,2 ton itu muatnya 60 kiloan per karung. Berarti ada berapa karung? Ada sekitar 320 karung. Nah, itu dalam packing list dijelaskan 320 karung dengan menggunakan 60 kilo karung gitu. 60 kilo karung per karungnya gitu, teman-teman. Nah, itu kan ketemu tuh hasil. Nah, hal-hal yang kayak gini itu forwarding nggak akan pernah tahu, teman-teman. Karena yang ngerti barangnya kita yang mau ekspor barangnya. Makanya kita harus paham tentang packing list tadi. Mungkin ada yang pakai jute bag atau ya apa karung biasa gitu. Karung biasa, ada yang pakai karung goni. Nah, itu kita juga harus jelaskan tuh, bunny bag atau jute bag. Nah, itu tuh hal-hal yang kayak gitu forwarding walaupun bisa melihat, kasarnya walaupun bisa mengetahui oh ini bukan bukan apa namanya, bukan apa, bukan goni, karung goni. Tapi kalau kita bilang ini karung goni ya, ya udah di packing list akan di list karung goni, teman-teman. Kayak gitu-gitu. Nah, mungkin jatuhnya adalah forwarding itu tuh validasi kedua kali, teman-teman. Kenapa? Agar tidak salah. Ketika ada kesalahan pun masih bisa dibetulan, teman-teman. Sebelum benar-benar disubmit, sebelum sampai on board atau sebelum sampai di atas kapal. Makanya sampai di atas kapal itu ada fitosanitari, ada fumigasi, menggunakan fumigator, teman-teman, walaupun melewat karantina. Nah, ini tuh selalu dilakukan. Kenapa? Satu, fitosanitari itu untuk menghilangkan serangga. Serangga atau mematikan serangga dalam kontainer tersebut. Makanya wajib dilakukan. Kalau enggak nanti ada binatang, habis itu binatangnya berkembang biak di dalam kontainer karena perjalanan, teman-teman ya. Terus habis itu komoditinya itu adalah komoditi yang bisa dimakan sama hewannya. Nah, itu kan menjadi problematika baru. Makanya wajib dilakukan fitosanitari. Makanya kalau kalian ketemu influencer bilang, oh ekspor tuh gampang, dokumennya itu yang wajib disiapkan adalah NIB, PEB, habis itu packing list, invoice, whatever, COO, dan seterusnya, itu adalah, kalian harus paham, dokumen yang selalu disiapkan saat pengiriman. Nah, dokumen yang kita pelajari tentang hari ini adalah dokumen yang dokumen yang mengikat kepada produknya. Ya, salah satunya tadi organik. Contoh, kayak kita mau kirim ke Eropa, kita kirim ke US, itu pasti menggunakan organik, teman-teman. Nah, kalau kalian paksain, kalian nggak punya organik dan kalian mau kirim ke sana, yang ada ketahan, teman-teman. Ketahan ataupun ditolak sama bea cukainya, ditanya dulu. Kecuali kita sudah negosiasi sama bea cukainya, Pak, si bayarnya nggak perlu organik, ini sales kontrak saya, nggak apa-apa, nggak pakai organik, bea cukai bisa aja sih, teman-teman. Jadi, kalau untuk mengeluarkan tuh mudah, tapi untuk nyampe negara tujuan, dan di negara tujuan bisa di-unloading, bisa dibongkar kontainernya, itu yang menjadi problematika kita, teman-teman. Makanya si buyernya juga harus tahu negaranya itu perlu apa, perlu USDA kah, perlu GACC kah, misalkan kayak kita ke Cina GACC ataupun kayak tadi organik, teman-teman. Nah, itu adalah dokumen yang mengikat. Simpelnya kenapa dokumen yang mengikat? Karena kenapa di situ ada yang namanya kita harus apa, survei, habis itu ada harus dicek produknya, dicek di uji lab dulu. Nah, itu kan uji lab itu ya mungkin walaupun hanya 1 minggu 2 minggu, tapi harus dilakukan, teman-teman. Harus ada victory audit, berarti dia akan melihat nih dari mana flow masuk barang mentah, dari barang mentah dipisah, dari barang mentah itu dari raw material dicoba diolah jadi misalkan briket, misalkan. Nah, itu factory audit tuh. Nah, terus atau misalkan kayak kemarin HACP-nya itu melihat bagaimana ikan ini bisa sampai fresh atau mungkin catnya, teman-teman, catnya dari apa namanya gudang itu apakah apa namanya meresap air atau enggak. Nah, itu tuh dicek, teman-teman, dan sesuai kebutuhannya masing-masing. Makanya itu perlu persiapan, perlu yang namanya apa namanya, nggak bisa langsung kita ujuk-ujuk bikin HACP, bikin factory audit, nggak bisa, teman-teman. Kita harus siapkan, dan itu akan mengikat sangat lama, teman-teman. Misalkan kayak factory audit, setahu saya bisa sampai 1 tahun sampai 2 tahun. Saya kurang paham, mungkin teman-teman yang biasa pakai factory audit di CAT atau di perarangan ngerti.
Nah, terus habis itu kayak organik. Nah, organik itu bisa 2 tahun. Nah, dan saya setuju banget sama Koyo. Ketika ada buyer, itu akan 78% itu akan dealing langsung tanpa perlu negosiasi. Jadi, ini kejadian kalau teman-teman tahu yang namanya Global Coco Sugar. Itu ada namanya Arsy, ada Alfarizi Farel, sama Rifki. Nah, itu 3 anak muda. Usianya masih sekarang mungkin 24, 25, masih muda banget. Dan dia punya supplier ya, dia seorang trader, dia punya supplier yang into sama market Eropa. Akhirnya dia membuat organik sebelumnya, teman-teman. Cuman, baik lagi, kelapanya, dia kan jualan gula kelapa. Gula kelapanya yang bisa organik itu hanya 1 ton. Sisanya adalah gula kelapa natural. Makanya di situ, dalam organik itu dijelaskan, per bulan tuh hanya bisa menghasilkan 1 ton. Nah, dari situ kan organik itu kan menurunkan ya teman-teman ya, menurunkan produk-produk tadi. Nah, dari menurunkan produk-produk tadi, akhirnya email lah sama orang US. Nah, saya tuh waktu itu ya, pemahaman saya itu ekspor itu pasti kita akan pindah ke WhatsApp. Ekspor tuh pasti kita akan ngobrolan secara in-depth sama si buyernya. Kenalan lebih jauh, ngobrol ini, ngobrol itu, bla 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 kayak gitu-gitu. Jadi ya paham tentang hobinya. Nah, ternyata dari sertifikasi tadi, dia tunjukkan dia punya organik, dia punya pabriknya, HACP-nya seperti ini, MSDS-nya seperti ini, barangnya clear, nggak ada apa namanya, nggak ada itu, terus dikirim sampel, nggak, sorry, ini nggak dikirim sampel, based on dari email-emailan sama buyer. Nah, tiba-tiba di hari Sabtu itu si buyer bilang, saya transfer uangnya, ini bukti transfer saya, gini, 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 gini. Karena waktu itu pengiriman keempat atau kelima ya, saya kurang paham, kata dia, ya percaya nggak percaya teman-teman. Akhirnya, karena menunggu uang masuk, akhirnya Senin tuh teman-teman. Ternyata Senin pagi atau Senin siang, itu uang sudah masuk teman-teman. Uang sudah masuk sesuai perjanjian dia, DP berapa persen, akhirnya ditelepon sama orang gudangnya, dan gudangnya lumayan jauh dari Jakarta, dia di Jawa Tengah, dan ya udah masuk. Terus saya bilang beneran nggak pindah ke WhatsApp sama sekali, beneran nggak pindah sama sekali. Terus pas dicek ternyata dalam emailnya itu di CC teman-teman. Di CC itu maksudnya apa? Dikirim ulang kepada CEO-nya kah atau mungkin ke foundingnya kah atau ke business owner lah. Jadi di situ mungkin ada pembicaraan di belakang layar. Kalau misalkan kita bikin grup, ya kalau kita bikin grup WhatsApp itu akan membuat banyak grup. Teman-teman mungkin ngerasain yang sekarang kerja atau mungkin sekarang punya bisnis atau punya organisasi itu grup itu udah makin banyak tuh di WhatsApp tuh. Grup A lah, grup B lah, bahkan setiap apa grup RT lah, grup keluarga lah, grup inilah. Nah, makanya mungkin si buyer udah nggak mau pakai WhatsApp. Jadi fokusnya ke email dan itu biasanya itu kita ke US, ke negara maju seperti Korea Selatan. Kemarin cerita saya juga ada beberapa eksportir based on-nya email, tiba-tiba kirim sampel, uangnya dikirim juga. Itu semua based on apa negara-negara maju suka menggunakan email. Kenapa? Karena balik lagi dia akan di-CC teman-teman. Di-CC itu maksudnya adalah dikirim balik kepada orang lain, tapi orang lain itu ketika membalas nggak masuk ke kita. Jadi hanya membalas ke orang yang di-CC itu. Bisa kayak gitu juga teman-teman. Makanya dari situ si apa namanya eksportir ini, si Global Coco Sugar, teman-teman bisa search di Google Global Coco Sugar ini, si Arsy dan si Farel sama si Rifki ini kaget kok tiba-tiba uang masuk. Terus pas diselidiki ya tadi balik lagi ternyata sertifikasi teman-teman. Tapi balik lagi untuk pemula, untuk yang nol modal, saran saya kayak si Global Coco mencari partner supplier yang benar-benar bisa memberikan apa namanya sama-sama kerjasama. Oh perlunya organik nih, ayo kita kerjain bareng-bareng. Oh perlunya ini nih, perlunya itu tuh. Terus potensialnya itu beneran nyata teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan potensialnya belum nyata dan bayarnya belum ada, baru iming-iming ya, si supplier pun juga males. Bayangin dia bikin organik itu kalau nggak salah ceritanya 37 juta atau 40 juta gitu di tahun 2022 teman-teman. Dan itu si supplier pure yang bayar, yang bayar. Terus habis itu beberapa kali LC-nya pun diterima sama supplier. Nah itu kan salah satu golden edge ya, atau mungkin telur emasnya dari supplier ini, dari si eksportir inilah bertiga anak muda ini. Makanya dia itu keren banget. Dan sekarang mungkin kalau kalian tahu si Farel itu mau fokus ke minyak atsiri. Nah itu juga menarik lagi. Saya bilang lu udah enak di global ini, udah enak di apa namanya di gula kelapa, kenapa coba yang baru? Kata dia, gula kelapa kita sudah di booking sampai 2027. Jadi tanpa kita kerja pun kontrak itu jalan terus, teman-teman. Dan itu ya udah itulah ceritanya ya, teman-teman ya. Ceritanya dari seorang eksportir Global Coco Sugar.
sampai sekarang. Makanya dia mencoba diversifikasi atau mencari barang yang lain, teman-teman. Kenapa nggak di gula kelapa juga? Ya satu, kata dia, kalaupun kita memang mau ya pasti kita akan kerjasama sama suppliernya. Perlu R&D apa, perlu pengembangan apa, dan ternyata masalahnya itu adalah di petaninya. Biasa petani ini ada yang nggak sabar, ada yang sabar. Akhirnya misalkan untuk hamanya nih, ya udahlah kita siram pestisida aja biar nggak ada hama. Kayak gitu. Padahal kita sudah apa namanya? Padahal kita sudah apa namanya? Sudah minta sama si dia kalau cerita dari Global ini kita sudah minta bagaimana jangan dikasih itu karena kita menjaga organik tadi teman-teman, menjaga kimia tadi. Cuman ya balik lagi, pengen simple, pengen mudah, ya udah. Nah, itu yang akhirnya membuat cerita kayak gitu. Nah, mungkin kalau diundang nanti kita akan undang lah ya sewaktu-waktu. Kenapa? Karena balik lagi mereka juga asik kok kalau misalkan untuk Gmeet atau misalkan online Zoom meet kayak gini ya teman-teman. Nah, itu teman-teman. Jadi aku pengen kasih tahu baik lagi dokumen itu dibagi dua, teman-teman harus ngeh. Pertama dokumen yang selalu siap, selalu dibuat saat pengiriman. Tadi packing list lah, formal invoice lah, semua pokoknya semua influencer yang diomongin itu rata-rata adalah dokumen-dokumen yang disiap apa yang selalu dibikin saat pengiriman. Nah, terus dokumen yang mengikat itu jelas seperti halal, GACC, BPOM, factory audit, MSDS, hampir analisis juga termasuk. Kadang-kadang kalau misalkan barangnya terlalu unik, jadi nggak bisa langsung di pengiriman, harus dianalisis dulu, tapi biasanya nggak lama gitu teman-teman. Nah, cuman dari sini teman-teman ngerti, ada yang perlu dilakukan, ada yang enggak. Kenapa? Karena kalau misalkan kita fokus kepada dokumen yang mengikat, kita nggak akan pernah ekspor. This mean ada negara-negara lain yang nggak perlu pakai sertifikat-sertifikat tadi. Contoh, US perlu organik, Timur Tengah nggak perlu organik. Misalkan lagi, kalau misalkan kita pusing nih cari kopi organik. Kopi organik kan susah banget teman-teman. Nah, kalian ngerti kalau kalian kirim ke Singapura, pasti Singapura rata-rata minta sertifikat analisis. Kenapa? Karena dia pengen tahu kopinya itu ada bahan kimianya atau enggak. Kalau nggak ada bahan kimianya, maka saat kita kirim ke Singapura, Singapura reloading ke barangnya mereka, di-pack ke mereka, mereka akan mencap organik, teman-teman. Kenapa? Karena negara mereka sudah kerjasama sama Eropa ataupun nama US untuk sertifikat organik. Jadi logikanya kan nggak masuk ya teman-teman. Singapura itu kecil, sedangkan kopi itu ada di dataran tinggi. Sudah kecilnya Jakarta, terus habis itu dataran tingginya nggak banyak. Kok bisa ekspor kopi organik lagi kayak gitu. Makanya itu adalah salah satu trading juga ya. Trading company itu banyak banget di Singapura. Cuman balik lagi, dia perlu supplier yang benar-benar bisa menjaga kualitinya agar walaupun sertifikat organiknya dikeluarkan di Singapura, tapi barangnya benar-benar tanpa kimia, teman-teman. Seperti itu, oke? Mungkin kita masuk ke pertanyaan ya, teman-teman. Oke, oke, sorry. Nah, jadi kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangan atau tulis di chat ya, teman-teman. Oke.